Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa, kita akan buat video reaction soal sepak bola Indonesia. Seperti apa videonya? So, mari kita simak sama-sama. Let's go bro. Jika juara AFF tahun ini, berapakah poin FIFA yang akan diperoleh Indonesia dan sejauh mana ranking timnas Garuda akan naik? Jika timnas Indonesia mampu menyapu bersih semua laga dengan kemenangan hingga menjadi juara, Indonesia diprediksi hanya akan mendapatkan 11 hingga 15 poin saja. Dari 8 laga yang dimainkan, tentu poin yang didapatkan ini sangatlah kecil, karena Piala AFF hanya memiliki bobot laga indeks 5 atau setara dengan laga persahabatan biasa di luar kalender resmi FIFA. Ditambah lagi mayoritas peringkat lawan ASEAN berada di bawah kita, jadi kemenangan beruntun di 8 laga dari fase grup hingga final hanya akan mendongkrak poin Garuda menjadi sekitar 1172 poin dan hanya membantu timnas Indonesia naik ke peringkat 115 dunia. Nonton pertandingan. Ya tidak masalah sih, intinya naik peringkat dulu. Kalau kita sampai ada di 115, itu artinya untuk masuk ke 100 besar kita hanya membutuhkan 15 anak tangga lagi. Ya karena target dari PSSI itu kan masuk ke 100 besar dunia rank FIFA. Nah, kemudian target selanjutnya dari PSSI itu Indonesia harus juara Piala AFF di tahun ini. Makanya kalau kita lihat dari pemanggilan pemain untuk AFF, sangat terlihat sekali bahwa John Herman sangat serius untuk memenangkan Piala AFF kali ini, karena pemain-pemain yang dipanggil tidak hanya pemain muda, tapi pemain-pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Stein Patinama, ya, Eliana Renders, Tom Haya itu dipanggil mereka semua untuk main di Piala AFF. Nah, untuk poin FIFA, sebenarnya kan AFF ini tidak masuk dalam hitungan kalender FIFA ya teman-teman ya. Jadi mau kita menang 10-0, mau lawan Thailand pun atau Vietnam pun, kita pastinya hanya dapat poin sedikit. Ya, kenapa? Karena tidak masuk kalender FIFA, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, negara-negara lawan kita di Piala AFF itu di bawah Indonesia ranking FIFA-nya. Jadi kita menang pun lawan mereka, ya rank FIFA kita pastinya akan naik sedikit. Tapi ya tidak masalah, lebih baik dia naik sedikit demi sedikit daripada tenggelam perlahan-lahan. Ya kira-kira begitulah ya teman-teman ya. Semoga lah kita bisa juara AFF tahun ini. Doakan bro. Timnas kedatangan striker house goal mirip Zlatan Ibrahimovic. Oh wow. Kenalin, namanya Mitchell Baker. Bomber 19 tahun kelahiran Melbourne, Australia, yang berkas naturalisasinya baru aja resmi disetujui sama Komisi X DPR RI. Thank you Komisi X DPR RI, Komisi 10 ya. Doi punya darah Jawa Tulen dari kakek nenek pihak ibunya yang lahir di Jogja dan Semarang. Makanya secara administrasi FIFA dia 100% sah dan eligible buat bela Garuda. Yes, betul. Tapi bentar, jangan pikir dia cuma jago di level lokal atau antar kampung biasa. Awal tahun kemarin, klub kasta tertinggi Liga Amerika Serikat, Colorado Rapids, resmi ngunci jasa anak ini lewat ajang MLS Super Draft nomor 10 bos. Dia dijadwalkan bakal gabung penuh akhir tahun 2026 nanti. Oh keren ini. Jadi bayangin aja, di saat striker kita yang lain lagi sibuk kompetisi domestik, Lord Baker udah siap-siap satu liga bareng Lionel Messi dari MLS. Ngeri nggak tuh? Biasanya nih, striker jangkung modelan Ramadan Sananta, gerakannya suka agak kaku-kaku. Kerjaan di lapangannya cuma berdiri pasrah di dalam kotak penalti sambil nunggu keajaiban sedekah umpan silang. Tapi Baker beda. Pas sekolah di Amerika, dia mecahin rekor gila sekolahnya dengan nyetak total 141 gol cuma dalam waktu 2,5 tahun. Daya gedornya benar-benar kayak bulldozer. Dan ini plot twist. Udah tinggi, jago fisik, teknik elit, otaknya encer pula. ya biasanya pemain-pemain yang postur tingginya itu ya 200 cm ke atas mungkin agak sedikit lambat dan mungkin ya seperti striker-striker pada umumnya yang tinggi tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau dia punya catatan statistiknya 141 gol, ya itu keren sekali menurut saya. Dan PSSI tidak salah menaturalisasi pemain seperti ini ya. Kenapa? Karena kita membutuhkan pemain-pemain yang postur tingginya itu ya 2 meteran ke atas. Karena untuk bola-bola atas kita butuh pemain-pemain yang tinggi gitu kan. Nah, selain itu dia juga punya statistik yang mumpuni. Jadi ya secara statistik kalau kita lihat wajar dia dinaturalisasi. Dan pastinya ini akan semakin sengit untuk persaingan di lini depannya timnas Indonesia, karena kita punya striker-striker yang berkualitas. Dan ini keren sekali. Ya kita sih berharap again. Semua lini itu punya persaingan yang ketat.
Jadi pemilihan pemain itu bukan karena ada unsur politiknya atau suka tidak suka dan lain sebagainya, tapi karena memang benar-benar persaingan yang sehat dan memang dia layak dan siap untuk diturunkan sebagai starting line up. Jadi ya kita harap mereka cepat dinaturalisasi karena ya sudah disetujui sih sama Komisi 10 DPR RI. Kita tinggal tunggu nanti sumpahnya ya, Baker dan juga si Luke Vickery. Ya semoga di Piala AFF ini mereka bisa perkuat timnas Indonesia ya, atau di FIFA ASEAN Cup nanti setelah AFF ini. Kita harap mereka sudah bisa perkuat timnas Indonesia. Lebih cepat lebih bagus kan. Udah dinaturalisasi pun belum tentu dipanggil. 3 nama ini justru bisa dicoret John Hetman. Isu naturalisasi Ciro Alves, David da Silva, dan Jordi Weidman memanas jelang Piala AFF 2026. Namun faktor usia dan proyek regenerasi membuat Hetman lebih memilih pemain muda, sehingga peluang mereka memperkuat timnas Indonesia masih belum pasti. Oke. Seperti siapa, David da Silva, Ciro Alves, ini kan secara usia mereka sudah kepala 3 ya, hampir kepala 4. Nah, kalau visi misinya John Hetman itu adalah regenerasi, ya kata kerennya pakai pemain muda, maka 2 pemain ini tidak mungkin akan bermain untuk Indonesia walaupun sudah dinaturalisasi. Tapi kalau kita lihat naturalisasinya si David da Silva dan si Ciro Alves sebenarnya bukan untuk ke timnasnya, tapi untuk pindah warga negara jadi warga negara Indonesia. Nah, untuk Jordi Weidman itu memang dulunya dia itu salah satu target dari PSSI untuk dinaturalisasi. Tapi ya entah bagaimana ceritanya akhirnya tidak jadi, dan sekarang dia bermain di Liga Indonesia untuk Madura United ya kalau tidak salah teman-teman. Nah, kabarnya juga dia akan dinaturalisasi oleh PSSI. Apakah nanti dipanggil oleh Hermat atau tidak, kita juga tidak tahu sampai di situ. Tapi yang pasti semakin banyak pemain yang dipanggil semakin bagus. Jadi persaingannya itu semakin ketat. Nah, bagus nih untuk Piala AFF. Jadi kalau pemain-pemain yang dipanggil semua itu adalah pemain yang berkualitas, peluang atau kesempatan kita untuk juara itu lebih besar, lebih terbuka luas. Jadi memang kalau kita pakai pemain seadanya ya sudah, jangan harap juara itu. Misteri naturalisasi Dinjen Bergen akhirnya terjawab, tapi kabarnya justru bikin fans Garuda gigit jari. Striker Vivi Venlo ini mengaku menyerahkan seluruh proses kepada sang ayah dan hingga kini belum ada perkembangan berarti. Meski begitu, Din tetap menyimpan mimpi membela timnas Indonesia jika proses naturalisasinya kelak rampung. Oke, Dinjen Bergen salah satu pemain yang sering disebut-sebutkan oleh supporter timnas Indonesia, termasuk salah satunya adalah saya. Kenapa? Karena kita lihat dari statistiknya di Liga 2 Belanda di VVV Venlo itu luar biasa teman-teman ya. Nah, kita sih berharap dia dinaturalisasi oleh PSSI. Cuma sampai dengan saat ini itu belum ada kabar bahwa Dinjen Bergen akan dinaturalisasi. Ya walaupun si pemain yang bersangkutan itu punya niat yang sangat tinggi untuk membela timnas Indonesia. Dia punya kerinduan untuk membela timnas Indonesia. Tapi untuk proses naturalisasinya atau proses perpindahan ke warga negaraan belum ada kata prosesnya. Dan bahkan belum jelas sampai sekarang apakah nanti dia mau dinaturalisasi. Nah, secara aturan FIFA dia eligible bermain untuk timnas Indonesia. Sangat-sangat bisa bermain untuk Indonesia karena dia punya darah Indonesia. Tapi secara aturan dari Indonesia atau katakanlah naturalisasi itu belum ada prosesnya teman-teman. Ya kita sih berharap jadi naturalisasi ya, untuk menambah kekuatan timnas Indonesia khususnya di sektor penyerangan, di sektor serang. Kita butuh pemain-pemain yang punya insting gol itu yang luar biasa ya. Contohnya seperti Dinjen Bergen ini. Kita harap mereka akan dinaturalisasi. Semoga ya sesuai dengan harapan yang kita lah. Kalaupun tidak, kita masih punya pemain-pemain yang lain yang seharusnya bisa dinaturalisasi. Kira-kira begitu lah. Timnas Malaysia ditinggal sama pelatihnya. Peter Klamovski resmi berpisah dengan timnas senior Malaysia. Nafisi Zain resmi berpisah dengan timnas U23 Malaysia. Rob Friend resmi keluar dari CEO Harimau Malaya. Sebenarnya Malaysia bersama Peter Klamovski tampil cukup baik, tapi karena ada masalah pemain yang dinaturalisasi, rekor Peter Klamovski harus tercoreng. Dihukum 4 kali kalah WO. Dengan gagalnya proyek ini, bagaimana proyek timnas Malaysia ke depannya cuy? Apakah akan lebih baik? Follow akun gua buat Malaysia ini sebenarnya ya kalau boleh dibilang istilah sudah jatuh tertimpa tangga, cocok sih untuk mereka ini. Ya setelah dibekukan FIFA, tidak boleh ikut Piala Asia dan lain-lain. Ya para pejabat-pejabat mereka di
timnas Malaysia juga mengundurkan diri. Rob Friend itu CEO-nya itu ya, Harimau Malaya itu mengundurkan diri. Pelatih U23 mengundurkan diri, pelatih senior mengundurkan diri. Jadi ya terkatung-katung mereka. Entah siapa sekarang pelatihnya. Ditambah lagi mereka akan main di Piala AFF, dan kabarnya di Piala AFF mereka akan kasih turun pemain-pemain U23 ya. Mereka akan kasih turun pemain U23 dan berbanding terbalik dengan Indonesia. Itulah, dulu mereka terlalu sombong mengandalkan pemain-pemain ilegal dan akhirnya ya sekarang tidak jadi apa-apa ya. Semoga cepat berbenah, semoga cepat pulih Malaysia tetangga kita ini dan bisa bersaing dengan Indonesia. Semoga ya, semoga. Proyek naturalisasi timnas Indonesia ternyata belum berhenti setelah DPR menyetujui proses naturalisasi Ya, jangan Luke berhentilah. Fikri dan Mitchell Baker. Oke. Kini muncul kabar bahwa PSSI sedang menyiapkan 2 pemain keturunan tambahan untuk memperkuat skuad Garuda. Informasi ini disampaikan oleh staf khusus Menteri Hukum Nur Korompot. Menariknya, 2 pemain tersebut disebut berasal dari Jerman dan Belanda, meski identitas mereka masih dirahasiakan dan belum diumumkan ke publik. Jika prosesnya berjalan lancar, Indonesia berpotensi mendapatkan 4 amunisi baru dalam waktu yang berdekatan. Tentu, ini menjadi sinyal bahwa pelatih John Herdman dan PSSI sedang serius membangun tim yang lebih kuat untuk menghadapi Piala Asia 2027 dan turnamen bergengsi lainnya. 2 orang. Oke. Jadi sebenarnya yang beresmi 2 teman-teman ya, Baker sama Luke Fikri. Tapi kalau ada 2 pemain lagi yang mau dinaturalisasi, syukurlah, kita berharapnya semakin banyak pemain dinaturalisasi semakin bagus. Kita harapnya seperti itu. Apalagi kita akan menghadapi turnamen-turnamen besar ya, Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, FIFA ASEAN Cup, AFF. Ya, jadi kita punya agenda-agenda timnas itu terlalu banyak. Nah, kita butuh pemain-pemain yang kualitasnya sama antara satu pemain dengan pemain yang lain. Ya, mau itu di striker, midfielder ataupun di posisi pemain belakang back. Itu kan harus setara kekuatannya antara yang ada di bench dengan yang turun sebagai starting 11, starting line up. Nah, semakin banyak pemain ini naturalisasi, semakin bagus untuk kemajuan timnas Indonesia. Ya. Sejujur-jujurnya kita tidak bisa bohong, tidak bisa munafik bahwa kita membutuhkan pemain-pemain berkualitas dari Eropa untuk membela timnas Indonesia. Ya, kolaborasi dengan pemain-pemain lokal yang kualitasnya setara dengan pemain-pemain yang bermain di Eropa. Ya, semogalah ada 2 orang lagi katanya. Semoga cepatlah dan tidak hanya rumor. Kita sih tidak mau kalau hanya rumor, maunya itu jadi bukti, jadi kenyataan gitu. Kalian tahu nggak, timnas Indonesia ternyata sempat mendapat undangan buat melawan Rusia di FIFA Matchday. Meski saat ini Rusia masih dibanet UEFA, tapi tim nasional maupun liga mereka tetap aktif. Bahkan timnas Rusia tetap menggelar laga persahabatan melawan berbagai negara. Ranking FIFA mereka pun masih berada di posisi 36. Mengutip akun Voice of Russia, pertandingan timnas Indonesia versus Rusia batal digelar karena masalah lokasi pertandingan. Rusia menginginkan laga digelar di kandang mereka, alias timnas Indonesia yang datang ke sana. Sementara itu PSSI lebih memilih kalau Rusia yang datang ke Indonesia. Padahal kalau pertandingan ini digelar, tentu jadi keuntungan juga buat timnas Indonesia. Menghadapi tim sekelas Rusia tentu jadi pengalaman berharga untuk skuad Garuda. Iya, betul sekali. Ya, Rusia ini salah satu tim yang pemain-pemainnya itu bagus-bagus ya. Walaupun mereka di-banned dari Piala Dunia, di UEFA juga mereka di-banned. Tapi pemain-pemainnya itu bagus-bagus teman-teman. Banyak yang bermain di klub-klub besar juga. Nah, kenapa Indonesia tidak mau ke Rusia? Kenapa? Karena mungkin secara biaya Indonesia tidak punya biaya ke sana. Mungkin ya. Kemudian ya kurang penontonnya juga, karena pastinya lawan Indonesia ya mungkin sedikit lah kurang, pasti kurang ya. Walaupun orang Indonesia dari mana-mana pasti kurang. Nah, ini ya Rusia maunya main di Rusia, Indonesia maunya main di Indonesia. Mungkin Indonesia mau ambil keuntungan gitu kan. Oke lah, tidak masalah. Oh, motor siapa itu? Indonesia mau main di kandang sendiri karena pastinya kalau lawan Rusia banyak penonton yang datang dan mensupport timnas Indonesia. Di lain sisi, kalau kita main di kandang sendiri dan kita menang, pastinya kita akan dapat poin FIFA yang tinggi dan kita bisa naik melesat cepat ke 100 besar dunia rank FIFA-nya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita bermain di Rusia, keuntungannya kita bisa melihat nih bagaimana sih pemain-pemain Indonesia ini kalau bermain di kandang lawan gitu kan. Yang jauh dari dukungan supporter timnas Indonesia, bermain di kandangnya Rusia yang secara cuaca juga tidak sama ketika main di Indonesia. Tapi kan ya kita belum pernah lihat sih PSSI mau pertandingan persahabatan tuh di luar.
Ya kita sih berharap semoga kedepannya ada pertandingan-pertandingan timnas Indonesia, pertandingan persahabatan itu mainnya di luar. Jangan melulu main di Indonesia. Walaupun ya main di Indonesia ada keuntungan dari tiket gitu kan. Tapi main di luar ya kembali lagi untuk melatih mentalnya mereka. Gimana sih mereka kalau lawan negara-negara kuat yang bermainnya bukan di Indonesia, ya kan? Semoga lah PSSI bisa kabulkan lah permintaan-permintaannya kita nanti bisa main di luar. Kita lihat pemain-pemain seperti Oli Romeni, seperti Ragnar, Kevin Dix main lawan Argentina mungkin, Spanyol, Portugal mungkin, tapi main di kandangnya mereka, jangan di Indonesia. Itu pasti keren sekali itu. Luar biasa lah. Oke, semoga semuanya bisa tercapai, doa-doa kita bisa terkabulkan, tapi yang penting hadapi dulu Piala AFF di akhir bulan ini. Oke, jadi itu dia beberapa videonya teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.